Kenapa? Kok pengen suami harus selamat itu kenapa? Kenapa? Karena nggak cuma negara ini yang butuh suami saya, Pak. Karena keluarga juga menanti keselamatan suami saya untuk kembali. Mbak, aduh kok nggak nyampe-nyampe sih perasaan perjalanannya. Jauh banget ya. Iya, kita tuh mau ke Pusdikpan Arbat. Oh, titik penerbat. Udah kegiatan apa di sana? Kayaknya Bapak Kepala Staf Angkatan Darat mau ninjau heli gitu di sana. Oh gitu. Dan kamu tau gak sih, Fir? Dari rangkaian konvoy Bapak Kasat ini, sangat tertib lalu lintas banget. Jadi walaupun rombongan konvoy dulu, kalau ada lampu merah harus berhenti. Iya, berhenti banget tuh. Lihat tuh, rombongan Bapak Kasat berhenti kan kalau ke lampu merah. Itu kira-kira berapa lama lagi kita nyampe? Tinggal lagi. 10 menit lagi lah. Fir, kita udah sampai nih. Wah, akhirnya ya Mbak nyampe nih di Skadron 11 Serbu. Pus Penerbang. Nah, ini kan mau ada pengarahan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat ya Mbak ya? Kita juga. Yuk. Kami berharap dengan kehadiran Bapak ini merupakan sesuatu yang luar biasa kebanggaan kami pasca kejadian kemarin. Perhatian Bapak luar biasa. Ya. Pasca kejadian bagaimana Bapak langsung mengendalikan saya yang di lapangan. Bapak juga mengirim tim langsung dari Mabesat ini supaya semuanya tahu ya perhatian Bapak Kasat dengan Ibu Ketua begitu besarnya kepada kita semua. Jadi begitu pasca kejadian saya ingat sampai jam 11 malam Bapak masih menanyakan perkembangan bagaimana korban, bagaimana penanganan sampai dengan bagaimana rencana pemakaman besok pagi. Kemudian Bapak Kasat juga mengirim tim medik dari Mabesat langsung memonitor dan selama 1 minggu 3 kali di hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat selalu memonitor perkembangan sampai dengan pelaksanaan evakuasi semua dimonitor. Sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga ini bisa memberikan support kepada kami semua, seluruh prajurit termasuk ibu-ibunya sehingga kita ke depan bisa bekerja keras lebih sehingga mewujudkan zero accident seperti itu. Ayo Mbak Makia. Mbak, itu Bapak sama Ibu ngapain di sini? Iya, katanya pengarahan. Tapi kenapa ngeliatin peserta pengarahannya? Ngapain nih Bapak ya? Ayo, ngapain sih? Iya, ngapain sih Bapak? Tutup. Nyamperin ke peserta pengarahannya juga kan? Bener Fir, sama Ibu. Ngapain tuh? Apa sih? Nggak tahu. Saya pengen menyapa ini satu ibu-ibu ini. Mbak siapa ini yang ujung ini? Mbak Pardia. Waduh. Mbak Pardia, kita ke depan sebentar ya. Nah, ayo ikut saya. Ya, nah ini ambil close up.
Ya, ibu yang di kamera ini namanya siapa? Yang ada, yang tampak di layar ini siapa namanya ini? Siapa? Wiwi Setiawati. Nah, Ibu Setio bisa ke depan sama suami ya. Boleh ya? Iya, ayo. Kita ke depan sebentar. Fir, lihat deh. Kenapa Mbak? Itu peserta yang terciduk oleh Bapak. Oh jadi itu Bapak tadi muterin para peserta itu ciduk para peserta yang kan kita tahu juga ya Mbak, Bapak itu kan benar-benar menerapkan hidup sehat, terus Olahraga teratur, makan contohnya. makanan 4 sehat 5 sempurna ya kan. Diapain nih sama Terus Bapak? lanjutannya gimana? Yuk. Mbak Pardiah usia berapa sekarang? Siap 52. 52. Nah, Mbak Pardiah ini beratnya berapa kalau boleh tahu ya? Sudah pernah nimbang Mbak Pardiah? Jarang. Jarang. Kapan terakhir seingat-ingatnya Mbak Pardiah kapan terakhir nimbang? 3 bulan. Oh 3 bulan? Wah boleh tahu berapa beratnya? 90. 90 ya oke. Terus makan pagi, siang, malam berapa kali makannya? Siap izin untuk makan normal 3 kali, tapi untuk tidur kadang malam bangun cari keletikan tidur lagi beneran. Siap. Ya. Terus suka ngemil nggak nyonya? Siap untuk ngemil jarang beneran. Jarang. Jarang Siap. atau jarang lihat? Atau jarang lihat? Suaminya jarang lihat. Di kantor kali? Hah? Siap. Mungkin tidak lihat beneran. Iya itu. Semenjak dinas kira-kira sebulan berapa kali terbang? Izin bisa sampai 5 kali. 5 kali. Siap ya. Sekarang Nyonya Nur, apa perasaan setiap kali suami terbang? Coba. Harus jujur ini, apa perasaan? Jujur was-was. Tapi di balik itu semua sudah ada tugas yang sudah dibebankan kepada suami. Kecintaannya kepada negara lebih besar daripada cintanya buat saya. Tapi was-was ada. Tetap mendoakan, Pak. Oke, terus apa harapan Nyonya Nur ini kepada suami? Harapan saya agar suami saya tetap amanah dalam menjalankan tugas, tetap selamat, selalu selamat untuk prajurit-prajurit Wira Amur, dan tetap jujur dalam mengemban tugas, Pak. Karena kejujuran itu penting di atas segalanya. Ya, terus kenapa kok pengen suami harus selamat itu kenapa? Kenapa? Karena nggak cuma negara ini yang butuh suami saya, Pak. Karena keluarga juga menanti keselamatan suami saya untuk kembali. Kesimpulannya sudah jelas bahwa kita terbang apapun tugas kita, apakah sebagai pilot, kapten pilot, mekanik, semua harus selamat. Itu jadi saya ingin rekan-rekan semua yang bertugas di penerbat ini, khususnya yang mengawaki pesawat,
itu harus selalu ingat gitu loh. Jadi saya ingin Mas Teguh bikin satu aturan baru. Bagi mereka yang terbang yang ada di home base, itu wajib diantar oleh istri. Kalau anak pas nggak sekolah, wajib mengantar sampai dengan lapangan terbang. Harus melihat. Yang akan terbang harus pamitan kepada keluarga. Yang sedang tugas di Papua di mana, bikin video call. Tapi video call dengan pejabat penerbat. Jadi kayak teleconference. Supaya kita pastikan mereka benar-benar video call. Jadi supaya ingat video call itu kepada istri dan anak-anak. Itu yang pertama, Mas Teguh, ya, perintah saya harus dilaksanakan. Supaya apa? Supaya kita terus ingat gitu loh, bahwa yang nunggu itu banyak, yang berharap kita selamat itu semuanya, dan yang terpenting adalah keluarga.